Downnet Films channel gue sendiri ya, channel ini. Nah, tapi kali ini agak beda ya kalau dilihat dari background, dari setup, kayaknya kok kayak nggak di rumah gitu. Lagi di mana ini ya? Nah, acara hari ini adalah kita lagi ngeteh sama Lenovo. Dan ya acara ini tanda kutip kita lagi serahin ke tim MC dari Lenovo dan timnya Lenovo. Langsung aja kita kasih ke Mas Rio. Ini dia. Wah, selamat malam Halo Anjas Mas. dan juga teman-teman yang lagi nonton Donet Films. Jadi kita akan ngobrol ngetek bareng Lenovo Yes. dan juga ada teman-teman yang lain juga nanti akan kita sapa ya. Terima kasih banyak sebelumnya kita udah dibolehin mampir ke Donet Films loh. Sure, Anjas. Mas. Dan nanti kita juga ngomongin soal laptop, ngomongin soal komponen-komponen PC gitu biasanya kan. Dan yang gak kalah penting yaitu kita akan ngomongin soal monitor. Monitor. Apalagi kan untuk di kerjaan lo monitor tuh peranannya cukup penting dong, Jas. Wow, penting banget. Iya kan? Yes. Nah, kita akan ngomongin soal monitor juga. Udah gitu buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton ngetek bareng Lenovo di season yang pertama, karena sekarang kita udah masuk season yang kedua, bisa langsung lanjut ke YouTube-nya Lenovo nanti setelah live ini selesai ya, dan lihat di bagian playlistnya. Udah gitu nanti kita juga punya quiz yang hadiahnya itu voucher GoPay senilai Rp300.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya apa? Nanti akan kita kasih tahu dan pengumumannya kapan? Tonton sampai habis makanya. Nah, selain kita berdua ngetek bareng Lenovo kali ini juga sudah ada Pak Rudi Taniwan dari Lenovo Indonesia sudah bergabung via virtual. Pak Rudi apa kabar, Pak? Kabar baik Mas, apa kabar? Kita kali ini ngobrolnya jarak jauh nih Pak Rudi. Lagi di mana sih, Pak? Iya, ini lagi di Medan Pak. Wah. Horas. Berlibur atau pekerjaan atau gimana nih Pak Rudi? Balik kampung. Balik kampung. Jangan lupa oleh-olehnya kalau gitu Pak Rudi ya. Oh, siap. Oke, selain Pak Rudi juga sudah ada Pak Sion dari Visi Data. Selamat malam Pak Sion. Selamat malam Mas Rio, apa kabar? Apa kabar Pak, sehat ya? Sehat-sehat. Pak Sion ini bedanya sama kita yang di Jakarta, bedanya 1 jam karena Pak Sion lokasinya di Balikpapan, betul ya Pak? Iya betul, saya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan memang sudah domisili di sana udah bertahun-tahun ya Pak ya? Betul. Nah, nanti kalau misalkan mampir ke Jakarta, kita tolong dibawain kepiting yang enak Pak dari Balikpapan. Terkenal kan Pak ya? Wah mantap kepiting sini, besar-besar. Kalau di Jakarta kecil tuh. Itu dia. Udah bergabung sama kita juga Pak Sion, terima kasih banyak ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal monitor, tapi sebelumnya gue tuh pengen tahu soal Anjas dan juga Donet Films. Jadi kalau sekarang sehari-hari udah ngedit terus nih Anjas. Ngedit terus. Dulu awalnya gimana sih akhirnya bisa terjun ke dunia ini? Ya, awalnya ya kuliah terus. Kuliah ngambilnya apa? Kuliah gue pendidikan ekonomi. Oke, Jauh ya. beda sama Jauh banget sekarang ya. pekerjaannya. Ya, jadi waktu kuliah kan kebetulan di kampus itu ada kayak part-time gitu dari kampus. Nah, gue emang kebetulan ngambil, karena gue dulu beasiswa, ngambil part-time-nya itu semuanya tentang editing. Oke. Sampai part-time. Berarti emang udah tertarik ya dari dulu ya? Betul, tertarik Oke. banget. Nah, part-time editing ada yang dari kampus, ada yang dari luar. Ya. Jadi gue ambil semuanya gitu. Terus gue mulai belajar yang pertama yang offline editing, tahapan pertama editing. Terus kok lama-lama gue tertarik sama online editing gitu, yang lebih ke color grading, visual effect dan lain-lainnya. Oke. Gitu awalnya jadi dari kampus, terus ya udah akhirnya jalani PH kecil-kecilan juga bareng teman-teman, terus jalanin channel YouTube, terus multi channel YouTube dan lain-lain. Berarti dari pada saat kuliah dan juga lulus kuliah tidak pernah kepikiran ngelamar pekerjaan yang berhubungan sama jurusan kuliah? Karena waktu itu gue beasiswa masih sempat kerja setahun ngedosen. gitu? Iya. Oke. Jadi gitu, karena ada kewajiban untuk kerjanya gitu kan. Enakan mana mas sekarang? Ya enak sekarang. Kerja dari rumah. Betul. Ya kan? Kayaknya sebelum orang-orang WFA lu udah kerja dari rumah dong? Iya. Iya ya? Sekitar 3 bulan early sebelum WFH gue udah kerja Udah dari rumah ya? Betul. Berarti mungkin adaptasinya udah lebih duluan. Iya, lebih duluan banget. Nah kalau ngomongin soal Donet Film sendiri, Yes. apakah ini memang satu channel untuk lo branding, untuk bisa naruh portfolio dan lain-lain atau gimana sih tujuannya? Awalnya gitu. Awalnya karena isinya itu lebih ke short film yang gue bikin, Iya. short film lomba yang gue bikin, showreel gitu-gitu. Terus lama-lama malah jadi kayak tutorial, ya terus branding brand dan lain-lain gitu. Jadi switching dikit, tapi awalnya sebenarnya portfolio tadi. Oke, dan sekarang kan juga ngomongin soal eranya sendiri juga semuanya shifting ke
digital gitu. Betul banget. Yang tadinya kita misalkan meeting harus ketemu, Hmm, kerja juga harus kantor segala macam, Betul. brainstorming juga harus di kantor gitu. Sekarang kan kayaknya semuanya digital ya. betul. Dan lu sebagai orang yang tadi dibilangin juga kayak 3 bulan sebelum orang pada WFA, lu udah WFA. Hmm. Industri kreatif sekarang menurut lu seperti apa sih? Sekarang sebenarnya kalau mau dibilang industri kreatif ini sekarang udah jauh lebih efisien tentunya, udah jauh lebih fleksibel dan juga lebih gampang untuk dapetin market. Karena kan kita semua di rumah. Ya. Jadi mostly orang bisa nonton jam berapa? Jam berapa aja. Betul. Prime time udah nggak terbatas di waktu jam 7 malam, jam 4 sore, tapi sebenarnya jam 1 siang pun Bisa jadi prime time ya. Iya. Asalkan gorengannya. Asalkan Betul. promo-promonya Produknya gitu-gitu bagus kan. gitu. Betul. Dan kalau ngomongin soal lebih efisien berarti growing ke yang lebih baik kah atau gimana? Iya betul, kayak kolaborasi itu lebih gampang. Misal gue dulu nggak kepikiran bisa collab sama beberapa orang yang ada di YouTube gue, misalnya di Iya. Talks itu, Oke. gue ngobrol gini sama orang-orang yang keren-keren. Itu semua berkat WFH sebenarnya. Oh. Karena kalau misalnya enggak, gue harus datang ke rumahnya, harus bawa Betul. set lighting dan lain-lain. Effortnya Tapi lebih besar ya. Betul, sekarang lewat Zoom udah bisa jalan, Iya. gitu. Betul. Dan tadi kan lo juga nyinggung soal YouTube ya. Buat teman-teman mungkin di sini juga yang belum banyak ngeliat konten-konten di YouTube. Jadi konten-konten lo tuh sebenarnya apa aja sih Anjas? Kan Oke. banyak kan? Sebenarnya kalau multi channel itu ada yang gue Ya. sendirian, channel Daunet Films. Yes. Itu lebih ke video editing, semuanya tentang video editing, filmmaking dan lain-lain gitu kan. Nah lalu ada yang bareng-bareng sama temen di awal-awal waktu bikin, itu ada Neuron, itu animasi gitu, motion graphic dan lain-lain. Gue sampai jelasin color teori di situ, gara-gara channel itu. Terus ada Hipotesa itu yang bareng teman-teman banget juga, Oke. politics gitu. Oke. Dan sekarang Purwalenta bareng teman-teman lebih ke startup edukasi gitu. Oh, oke. Iya. Banyak juga ya. Iya banyak. Ada satu lagi, cuman dari judul itu semuanya udah gue bikin bahasa Korea full. Loh, Jadi oh nggak gitu? ada bahasa Indonesianya sama sekali. Oh. Gitu. Jadi emang target market penonton gue Audiensnya dari orang Korea? orang Korea. Gue bahas tentang Bali, tentang Sumba gitu nanti. Itu lo yang ngomong? Iya gue yang ngomong. Berarti lo fasih bahasa Korea? Gue dulu hampir ambil beasiswa di Korea tapi nggak jadi. Jadi udah terlanjur belajar sebenarnya, bukan fasih. Oh gitu. Terlanjur aja. Jadi milih BTS atau ini Blackpink? Nggak, gue nggak suka K-pop. Oh, Kebetulan. kirain. Iya. Nah, kalau ngomongin soal editing balik lagi ya, banyak orang-orang sekarang yang memang belajarnya tadi seperti lo bilang kayak kuliahnya ngambil apa, tapi tiba-tiba sekarang kerjanya menjadi seorang editor gitu misalkan. Dan kalau tadi kan memang lo mendapatkan pendidikannya, Yes. sedangkan banyak orang juga yang belajar sendiri atau dari YouTube gitu. Nah, lo software-software yang andalan lo nih, karena kan kayaknya orang-orang juga kalau misalkan ngomongin edit pasti suka beda-beda gitu kan. Betul. Lo pakainya apa sih, Jas? Gue jawab ya dari yang tadi ya, orang yang dapat pendidikan atau enggak Iya, ya. Sebenarnya gue nggak dapat pendidikannya, cuman Oke. karena dari kampus dulu gue dapat workshop gratis. Heeh. Nah itu yang gue pakai ke YouTube Oh. gitu. Jadi nggak usah mikirin pendidikannya apa. Sekarang yang penting gimana cara ngeramunya gitu. Dengan misal mereka jurusan Ekonomi sejarah gitu? gitu, Oh, iya, sejarah. oke. Heeh. Nah lu nonton aja Daunet Films, cara bikin videonya gimana, kontennya tentang sejarah. Oh, Tapi gitu. editingnya lu ngambil dari apa yang gua share gitu. Oke, Gitu. jadi kontennya itu balik lagi ke orangnya. Lo Ke- menyediakan cara Cara Produksinya lah gitu ya. produksinya gitu. Dah, kalau dari channel gue sendiri banyak. Kalau mau cutting, mau ngeditnya, ngejahitnya, itu bisa pakai Adobe Premiere. Mm-mm. Kalau misalnya untuk visual effect-nya, bisa pakai After Effects. Gue juga ada banyak tutorialnya. oke. Kalau untuk color grading-nya, bisa pakai DaVinci Resolve full, all in one. Bahkan gue ada yang tutorialnya tuh ada yang sejam gitu. Heeh. Yang penontonnya tuh sampai 5 juta jam tayang. Jadi mereka tuh nonton sampai ketiduran kayaknya. Gila. Iya, gue Ya karena namanya belajar mungkin juga diulang-ulang terus gitu ya. Iya, view cuma 500.000, Heeh. tapi watch time-nya 5 juta. Gila. Itu kan kayaknya orang ketiduran berarti. Iya. Udah diliatin terus sampai ketiduran tuh ya. Iya, Tapi malah betul. mungkin masuk ke brainwash langsung tuh dia. Nah, itu. Besoknya langsung bisa. Kalau ngomongin soal editing balik lagi sekarang juga gue rasa banyak gitu ya orang-orang yang punya pekerjaan seperti lo gitu Anjas. Challenge-nya tuh apa aja sih? Challenge untuk jadi seorang editor. Ya.
Pertama sebenarnya ngomong soal non teknis dulu mental. Hmm. Karena mental editor itu harus berani direvisi, Mhm. harus berani dirombak gitu meskipun kadang ngeselin, ya kan? Karena itu tadinya udah beneran taste lo atau mungkin Iya. udah ide lo banget nih Iya. dirombak. Terus klien datang, ya siap-siap aja. Ih. Gitu deh pokoknya. Gitu Udah di lah ya. color grading ala Hollywood, dia maunya ala mana? Heeh. Daerah gua misalnya Heeh. dari sekampung Lampung Timur gitu. Heeh. Ya tetap aja taste Lampung Timur yang masuk. Jadi ya kliennya ya. Betul, betul. Cuman Jadi itu gimana ngatasinnya? Maksud gue, lo kan pasti punya idealisme sendiri, sedangkan ya klien juga punya brief tertentu gitu. betul. Kalau kita pengen idealisme kita banget, berangkat dengan hati happy aja, terus bikin konten kita sendiri, itu nggak akan ada yang ngontrol, Oke. kecuali sponsorship. Ya, kalau misalnya kita bikin untuk orang, kita harus siap untuk revisi itu ya udah membahagiakan lah, ya udahlah gitu kayak gitu. Terus baru yang kedua, challenge kedua adalah technical. Oke. Kita perlu layar yang bagus, Hmm. perlu prosesor yang bagus, Ya. perlu graphic card yang bagus gitu. Oke, monitor tuh berarti penting ya, tadi seperti Monitor kita bilang di awal ya. Monitor itu part nomor 1 terpenting. Hmm. Jadi komputer dan monitor itu nggak bisa dipisahkan. Hmm. Ya gimana punya komputer nggak punya monitor? Ya sama aja Iya, bohong. jadi Begitupun dua-duanya- sebaliknya ya. Mm-mm. Oke. Kita juga pengen nanya sama Pak Rudi nih. Kalau Pak Rudi suka ngedit-ngedit juga gitu nggak sih Pak? Misalkan Pak Rudi pas lagi di Medan sengaja main kalau TikTok saya sih- pas lagi di Danau Toba gitu, Pak Rudi misalkan. Saya yang simpel-simpel aja sih Mas, soalnya nggak terlalu eksis di sosial media. Tapi channelnya Mas Anjas lumayan menarik ya. Nanti habis ini saya mau belajar di channelnya deh. Nah, betul. Siap, Pak, siap. Pak Rudi siapa tahu jadi kayak Steven Spielberg gitu, Pak Rudi. Iya. Kalau Pak Sion sendiri gimana Pak? Suka ngedit-ngedit video gitu juga nggak Pak? Mungkin di post di sosial media. Ya, karena sekarang kan device itu untuk ngambil video banyak sekali ya. Dari handphone juga udah bisa ngambil video sampai 60 fps gitu. Mhm. Jadi kalau traveling, kebetulan suka traveling, pasti ngambil video gitu. Jadi Nah, ngedit video juga hobi juga jadinya nih. Ya untuk ngedit video dasar lah, menyambungkan 2 video, 3 video jadi satu video yang lebih panjang gitu. iya soalnya kan Pak Sion juga tadi domisilinya di Balikpapan, berarti kan ke Derawan deket. Udah berapa kali Pak ke Derawan? Nah, udah beberapa kali harus bawa drone itu. Kalau bawa drone yang ngedit video tuh bagus sekali itu dari atas. Nah, itu pasti video liburannya cakep tuh kalau ke Derawan tuh Pak. Ya, betul sekali itu. Dengan cara editingnya dilihatnya di Donet Films. Baik lagi ke Anjas. Jadi waktu pas tadi lo mulai belajar-belajar ngedit gitu, apakah itu memang pertemuan lo pertama kali atau pengalaman pertama kali yang berhubungan sama teknologi kah? Atau ada sebelumnya lagi misalkan dari video game mungkin itu dari apa? Ya, jadi simply dulu sebenarnya mulainya dari warnet dan gue pertama tahu konsep copy paste. Copy paste kayak misalnya gambar gue masking, Ya. terus gue copy, terus gue paste. Ternyata bisa pindah lokasi. Udah dari situ gue belajar movie maker, belajar ini. Pas di warnet itu? Pas di warnet. Beda main kalau misalkan di warnet dulu main CS sama Nah, teman-teman gue pada main CS, main PB, iya, Dota Seal. gitu kan. Iya. Heeh. Lu nggak ya? Gue nggak tahu, gue kayak nggak ada ketertarikan sama game selain Flight Simulator. Oh. Nah makanya nanti gue ceritain juga salah satu game yang gue mainin di layar ini tuh salah satunya Flight Sim yang butuh refresh rate gede gitu. Oh, karena ya detailing-detailingnya kan harus Betul. jelas semua Kayak gitu gerak ya. kiri kanannya tuh harus 120 fps ke atas. Oke. Jadi pada saat tadi teman-teman pada main game, Betul. lo memang lebih penasaran untuk ngulik ya? Heeh. Berarti Bukan ya? nggak seneng tapi kayak gue ada yang lebih menarik nih gitu. Iya sih, ngulik ini kayaknya lebih menarik lo gitu ya? Iya. Oke. Dan gue harus pilih kan. Iya. Budget gue waktu itu misalnya goceng gitu kan. Heeh. Gue dari berangkat tuh gue jualan keripik kan. Heeh. Dapat goceng tuh. Kalau gue pakai buat main game, Habis artinya dong. budget untuk ngedit gue habis. Iya, jadi emang harus milih salah satu. Milih salah satu. Ngedit lah. Ngedit Dan yang gua hasilnya pilih. sekarang kerjaan. Hasilnya kerjaan. Cuan, hasilnya cuan. Tapi yang main game juga nggak bisa disalahin. Betul. Karena mereka juga bisa kerjaan sekarang. Betul. Iya. Iya. Kalau ngomongin tadi lo bilang monitor sama si apa ya, mesinnya pun juga sama komputernya tuh nggak bisa dipisahkan. Nggak ada salah satunya ya, salah satunya juga pincang gitu ya. Berarti untuk seorang editor, lo juga menggunakan monitor sebagai alat yang harus multifungsi kah? Betul, harus. Harus ya? Harus. Buat apa aja biasanya? Satu gue main game ya, main game, ngedit, pasti ngedit. Setiap hari itu
kurang lebih sehari itu sekitar 6 sampai 8 jam. Oke, kayak Jadi ngantor ya. screen time-nya kayak kantor. Gua emang menerapkan itu untuk disiplin diri. Breaknya makan doang tuh ya. Makan, terus setiap 20 menit berdiri sih. Oh Kayak iya iya oke iya. berdiri, lihat pemandangan, terus balik lagi. Nah terus yang kedua gue main game, cuman ya game yang terbatas ini, yang cuman take off dan landing doang. Challenge-nya cuman angin gitu. Berapa anginnya gue ukur, terus oke pakai metode apa landingnya gitu-gitu. Oh. Ya, persiapan aja sih. Siapa tahu membutuhkan skill itu. Iya bener, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang Skill tahu. survival itu emang dibutuhkan pasti. Nggak, gue alasan aja biar tetap bisa main. Pembenaran aja ya. Iya. Tapi kalau ngomongin kriteria monitor gitu ya, yang memenuhi kebutuhan lo tuh berarti yang kayak gimana, Jas? Gue ada dua hal sih. Maksudnya ada dua hal yang gue perlukan untuk kebutuhan gue. Ya. Kalau kebutuhan untuk editing, tentu kayak color-nya, color gamutnya itu paling penting. Nah, terus kedua juga kenyamanan di mata kalau dari color gitu-gitu. Terus ya sisanya tuh embel-embel dari si produk ini sendiri gitu. Kayak misalnya ada untuk nyaman di mata, sehat di mata gitu-gitu. Nanti mungkin aku bisa lempar ke Pak Rudi kali ya, nanya gitu nanti mungkin. Itu Pak Rudi emang yang lebih tahu sih soal kayak Kalau gini-gini. perintilan-perintilan itu kan kayak sebenarnya bisa dibilang oh itu bawaannya brand untuk marketing, tapi sebenarnya ada gunanya kadang-kadang gitu. Nah, tapi nomor satu color ya, Oke. color. Nah, untuk entertainment karena ini case-nya multifunction, kedua refresh rate. Nah, refresh rate itu yang menentukan berapa kali kalau di kamera itu kayak shutternya berapa kali dalam per detiknya kan. Oke. Nah, karena game-game sekarang aku nggak tahu ya nama gamenya apa, A1 ya kalau nggak salah, yang game-game kelas atas gitu yang butuh refresh rate tinggi. Cuman kalau dari flight simulator sendiri itu gue biasanya pakai 120 fps, 60 sampai 120. Kalau 60 itu nggak enaknya dia masih kerasa patah-patah dikit Kayak di nge-lag some gitu case. ya? Iya. Nah, karena gue juga pakai colorless monitor yang 60 fps itu nggak terlalu enak buat main game. Oke. Tapi untuk layar yang 240 Hz itu udah enak banget, kayak pindah-pindahnya smooth banget gitu. Gitu. Pak Rudi berarti yang kira-kira mungkin bisa menjawab Pak, kalau ngomongin soal tren monitor gitu ya, sekarang lagi kayak gimana sih Pak Rudi? Untuk saat ini ya monitornya cenderung berubah dari size-size yang sebelumnya kan 15 inch, 18 inch itu yang agak kecil-kecil. Sekarang udah banyak yang size-size gede ya, mulai dari 22 inch, 24 inch, dan ke depan juga mungkin bakal move ke size yang lebih gede lagi sih, karena kan monitor jangka panjang juga akan semakin murah. Terus yang relate ke yang Mas Anjas biasa gunain kan untuk dipakai 6 sampai 8 jam ya, agak lama ya. Ya. Nah, biasanya monitor kayak yang punya blue light technology, nah itu salah satu yang perlu sih, karena supaya kita nggak capek pakai monitor dalam waktu lama, blue light technology itu salah satu yang diperlukan. Ya. Oke. Dan kalau ngomongin soal teknologi monitor dulu sama sekarang, perbedaannya menurut Pak Rudi apa sih Pak? Secara teknologi? Kalau yang dulu mungkin kebanyakan dipakai cuma buat display doang ya, monitor ya. Cuman kalau untuk saat ini ya lebih banyak bisa mendukung produktivitas kita. Contohnya kayak Mas Anjas yang buat desain, dia butuhnya sRGB-nya tinggi, kemudian ada support HDR dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen nanya juga sama Pak Sion. Kalau dari sisi pelanggan nih Pak Sion, kebanyakan cari monitor yang kayak gimana sih Pak? Nah, kalau ngomongin pelanggan ini menarik ini. Karena gini, sebelum pandemik ini biasanya customer itu cari monitor yang murah, semurah mungkin. Biasa size-nya kecil ya, paling ya 15, 16, paling mentok 20 inci. Sekarang pas pandemik ini, karena kan banyak WFH ya, WFH, terus sekolah dari rumah, itu rata-rata mereka perlu tambahan monitor, at least 2 monitor. Karena gini, satu monitor untuk validasi Zoom, satu lagi untuk contekan, misalnya bahan presentasi, bahan untuk kerjaan, nah itu perlu 2 monitor. Dan itu perlunya monitor yang besar, at least 24 inci ke atas gitu. Nah, selain itu sekarang kena pandemik, banyak di rumah, itu kegiatan untuk main game itu meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya kebutuhan monitor ini jadinya
sekarang shifting ke yang spek lebih tinggi. Jadi customer mulai aware akan speknya. Misalnya perlu yang minimal di 144 Hz atau refresh rate-nya lebih serendah mungkin seperti itu. Jadi shiftingnya sekarang minimal di 24 inci ke atas dan spek yang lebih tinggi. Sekarang permintaannya seperti itu. Oke, kebanyakan berarti demand-nya seperti itu ya, Pak Sion ya. Nah, balik Ya, lagi ke Anjas dan juga mungkin bisa ditambahkan sama Pak Rudi ya. Kalau ngomongin monitor nih, Anjas, perbedaan monitor yang biasa sama monitor yang buat video editor atau mungkin content creator, itu letaknya di mana sih perbedaannya? Oke. Kalau letak ini video editor kan kebagi banyak tuh. Ya. Kalau misalnya dia bagian colorist ada sendiri. Kalau misalnya dia seorang editor offline juga ada sendiri. Jadi kalau misalnya editor offline, kebutuhannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman sRGB 95% ke atas udah. Simpel kan maksudnya. Ukuran juga kadang-kadang ngaruh sih. Kayak misalnya dia pengen yang 24 inch tuh sebenarnya paling pas gitu. Karena mata kita kalau lebih dari itu juga capek. Gue pakai yang 32 inch screen time nggak bisa lebih dari 5 jam. Wah capek tuh ya. Capek banget gitu. Jadi 24 inch misal mau 2 biji juga lebih enak gitu. Nah terus kalau misalnya kita lompat ke colorist. Nah colorist itu kebutuhannya lebih banyak. Kan ada yang namanya color gamut tuh. Ada triangulasi warna gitu. Nah sekarang ada yang paling dipakai itu ada sRGB. Ada dulu RGB kita pakainya red green blue makanya istilahnya kan. Nah, sekarang sRGB lebih luas lagi. Nah, ada lagi ada yang namanya Adobe RGB. Nah, kalau sRGB itu dibikin tahun 96, si Adobe itu tahun 98. Jadi beda segitiga lagi gitu, tapi lebih luas lagi. Nah, terus ada lagi kalau misalnya mau ngedit film itu harus yang pakai DCI-P3, Digital Cinema Initiative. Spek tertinggi. Nanti mungkin Pak Rudi minta tolong ini ya Pak ya, spek-spek itu dapatnya di Lenovo apa aja gitu, di mana aja gitu. Terus, baik Pak. Ya. Nah lalu kan dari itu kan spek-speknya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tapi sebenarnya kalau untuk kreator kayak kita, market kita yang pengen kita kasih tontonan kita atau klien kita mostly pakai HP kan. HP itu rata-rata persebarannya di sRGB. Nah that's why kayaknya kita pasnya itu pakai yang sRGB 95% ke atas. Bukan kayaknya ya, harusnya pakai yang 95% ke atas. Paling enggak 99% yang pasnya. Itu untuk kegunaan kayak ditonton di HP atau di tablet gitu ya. Karena kan biasanya kalau presentasi yang di kantor atau apa kebanyakan mungkin previewnya pakai handphone ya. Betul. Nah, refresh rate perlu nggak? Refresh rate itu cukup di 60 sebenarnya kalau untuk editing. Selebihnya ya bisa dipakai untuk hobi lain gitu. Tapi 60 itu karena sekarang kita ngedit tuh mostly 60 frame per second ada yang untuk video. Outputnya itu 30 frame per second bahkan 25. Jadi lebih rendah lagi. Tapi kalau kita pakai yang 30, salah kabel aja, terus kita pakai jadi 30 Hz, itu patah-patah. Makanya 60 minimal. Gitu. Kalau 240 ya lebih dari cukup. Gitu. Iya. Pak Rudi mungkin mau nambahin Pak? Iya, kalau dari saya setuju sih sama Mas Anjas. Jadi simpelnya ya mungkin ada 3 ya. Mungkin di ukuran, resolusi, sama akurasi warna ya. Yang terakhir ini yang paling penting karena untuk desainer pasti dia butuh yang super akurat ya supaya hasilnya konsisten. Nah kalau tadi lu sempat bilang Jas kalau misalkan monitor sendiri kan disesuaikan dengan kegunaannya gitu, dengan tadi banyak juga ininya ya. Betul. Kayak spek-speknya. Tapi kan lu sendiri sebagai video editor, content creator juga, lu pribadi mencari monitor yang seperti apa sih? Gue pribadi nih ya. Kalau preferensi pribadi sebenarnya standar minimal gue itu harus sRGB di atas 95%. Kalau bisa dia yang 99% atau 100%. Gitu. Itu wajib sRGB karena kita ngedit untuk device umum kan gitu. Itu paling minimal. Nah, kalau resolusi sendiri minimal dari gua itu sebenarnya sekarang masuk ke Full HD, kalau bisa 4K. Jadi minimumnya itu Full HD, recommendednya 4K. Karena dengan 4K itu alignment kita lebih gampang gitu, kayak untuk naro window kita di mana gitu lebih gampang. Nah, ukuran kalau dari gua udah ngetes
udah coba beli yang 32 inch. Capek tadi ya? Capek. Jadi gue akhirnya kayaknya nurunin deh ke 24 inch. Oke. Gitu. So far 24 ideal nih. 24 paling pas. 27 aja gue ngerasa masih kegedean. Tapi mungkin kalau tadi dibilang mungkin sama Pak Sion banyak yang 27 inch, biasanya mereka gaming kan, biar aimnya pas gitu. Oke. Nah kalau untuk editing 27, mari kita lihat. Pasti akan capek. Gitu ya? Iya. Kalau ngomongin 1-2 jam mah belum. Di atas 5 jam tuh biasanya berasa ya? Iya. Jadi daripada beli 32 inch satu, mendingan beli 24 inch 2 biji. Oh. Jadi kalau satu nggak kepake bisa dimatiin aja. Bisa dimatiin. Oke. Gitu. Begitu butuh ya bisa langsung nyalain dua-duanya gitu ya. Karena kan kita kebutuhannya kadang-kadang satu buat preview. Bisa beli yang DCI-P3-nya tinggi misalnya, kayak udah DCI-P3, satunya yang biasa aja gitu. Satunya yang bagus banget, satunya yang biasa aja. Oke. Gitu. Nah, Pak Rudi, Lenovo kan juga punya berbagai line up monitor ya Pak ya. Dijelasin dong Pak, ada apa aja, speknya seperti apa? Soalnya kan tadi juga Anjas juga bilang, Pak Rudi harusnya tahu nih spek-spek yang kebutuhan yang mana, di monitor yang mana yang cocok gitu. Oke, jadi di Lenovo kita punya banyak rangkaian monitor ya, yang bisa memenuhi kebutuhan customer. Nah, tentu saja tergantung budget lah ya. Jadi kita selalu fokus di customer centricity di semua produk yang kita keluarin. Nah, beberapa lineup kita, contohnya kita ada Y2525, Y2720. Nah, untuk yang Y2525 ini salah satu yang high-end monitornya kita. Untuk desain bisa, untuk gaming juga bisa. Karena kenapa? Untuk layarnya kita udah 24,5 inch, resolusinya Full HD, terus untuk refresh rate-nya dia udah 240 Hz. Response time-nya 1 millisecond. Dan udah dilengkapi HDR sama color gamut 99% sRGB. Jadi harusnya sih untuk desain sama gaming ultimately udah cocok lah ya. Oke. Nah, terus yang terakhir buat yang desain dalam pakai monitor dalam waktu yang lama, dia juga ada yang namanya Tough Eye Rain Lens Comfort. Jadi untuk pakai waktu yang lama juga nggak capek matanya. Oke. Next kita juga ada yang di bawahnya dikit ya, tipe G2720. Nah, G2720 ini layarnya 27 inch, panelnya Full HD, 144 Hz, udah pakai IPS panel. Nah, dia juga untuk response time-nya udah 1 ms, dan yang paling penting untuk desain, dia juga udah dilengkapi support dari color gamut 99% sRGB sama HDR. Nah, yang terakhir sebenarnya kita ada satu monitor yang ultimately kita desain buat professional designer. Itu namanya Lenovo Creator 27. Nah, kelebihannya dari Creator 27 ini dia udah benar-benar didesain untuk designer. Nah, yang untuk support DCI-P3 itu juga udah disupport 98% color accuracy-nya. Nah, HDR juga sama, juga udah disupport sama 10 bit ya, layarnya udah 10 bit color support. Jadi harusnya sih untuk desain itu is a ultimate monitor. Oke, berarti udah dengan spek yang tadi yang berbeda, dengan juga ukuran yang berbeda, tinggal disesuaikan kebutuhannya apa, dan juga disesuaikan sama budgetnya juga. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Jas, tadi kan yang udah dijelasin sama Pak Rudi, lu kan udah nyobain monitor Lenovo kan? Betul. Nah, udah. Experience-nya gimana waktu itu, Jas? Oh ya, gue kasih tahu dulu ya tipe yang gue pakai ya kemarin. Jadi gue sempat nyobain beberapa waktu untuk produksi dan lain-lain. Yang gue pakai adalah Lenovo Y25. Oke. Tapi daripada gue ngasih tahu nggak ada visualnya, kita langsung aja lihat video yang gue pakai ini. Oke. Coba kita cek nih. Yes. Buat kamu casual editor dan juga content creator, butuh layar yang bisa digunakan untuk banyak aspek. Main game iya, ngedit juga oke, dan juga entertainment juga enak. Ini adalah Lenovo Legion Y25. Layarnya ukurannya pas banget di mata, jadi nggak terlalu capek karena kegedean.
atau kekecilan dan nggak kelihatan. Jadi ini layar yang ukurannya pas banget, 25 inch. Dengan refresh rate yang tinggi, enak banget buat main game. Dan juga dengan sRGB 99%, cukup oke untuk editing, mungkin untuk cutting, dan juga untuk color grading sederhana. Yang pastinya bisa ngedit konten dari awal sampai akhir. Legion Y25, multifunction monitor favorit gua. Nggak main-main monitornya Lenovo. Terbukti ya Jas ya? Gradingnya juga di layar itu. Oh. Tadi kan kalau lihat video itu, jadi video itu sebenarnya finishingnya lumayan banyak. Iya. Ada shooting, gue biasanya pakai flat profile, warnanya flat banget. Terus kedua gue biasanya melakukan artificial intelligence, makanya mukanya tadi bisa glowing banget. Wah gila. Ya, jadi gue melakukan itu Oke. di DaVinci Resolve Oh, sekaligus sama gradingnya. Makanya gradingnya pun gue pakai Till Enoris dan segala macam dan gue pakai 10 bit namanya. Jadi kedalaman warnanya cukup dapat gitu. Oke. Gitu. Ya, itulah daripada gue ngomong kan mendingan nunjukin hasil kan. Betul gitu. dong, biar valid. Terus gue suka tuh di pojoknya tuh ada tempat untuk kita taruh headset gitu. Oh. Dibuka gitu, seret gitu. Bisa buat gantung Kelihatan ya, Mas? gantungan headsetnya gitu ya? Iya. Hati-hati Jas. Mana nih? Ini dia. Oh. Ya. Ini kayak sepele tapi dipikirin Penting. banget loh. Iya. Luar biasa. Daripada taruh di meja, berantakan, Iya. segala macam, makan tempat ya. Oh, oke. Berarti kalau dari segi fungsinya, terus segala macam kegunaannya kayak tadi, lo bener-bener praktekkan videonya itu dengan memakai si monitor Lenovo Y25 tadi. Betul. Berarti seberapa pentingkah kita investasi gitu ya, Iya. pada monitor mahal untuk color grading? Nah, sebenarnya ada prinsip yang salah yang orang-orang pakai juga nih. Salah satunya adalah beli monitor mahal, tujuannya untuk color grading, tapi lupa untuk di kalibrasi. Oh. Jadi si monitor ini pun harus dikalibrasi. Oke. Jadi kemarin datang itu langsung gue kalibrasi. Karena dia udah 99% sRGB. Ya. Jadi gue udah cukup pede nih. Oh, end resultnya bakalan 99 sRGB. Dan jangan khawatir kalau misalnya mereka beli ini terus mereka kalibrasi. Ya. Kalibrasi itu kalau beli kalibratornya kan lumayan mahal tuh, 3,8 jutaan. Maksudnya daripada beli, sekarang ada sewanya. Sehari itu 125.000. Dan kita kalibrasi itu bisa 6 bulan sampai setahun sekali. Iya, nggak butuh setiap hari juga Nggak setiap gitu hari. ya. Oh. Jadi murah kan itu. Ya, betul. Dan kalau monitor ini dikalibrasi dengan baik, itu udah cukup untuk ngedit yang tadi gue bilang, untuk konten itu dari rough cut-nya sampai color grading-nya itu udah mencukupin. Oke. Plus main game habis itu. Iya bener, masa kerja mulu capek juga kali Iya, ya kan, betul. butuh variasi juga lah. Sekarang kita pengen nanya ke Pak Sion. Menurut Pak Sion, tadi kan Pak Rudi udah menjelaskan, Anjas juga udah mempraktekkan gitu ya, udah ada testimoninya. Menurut Pak Sion sendiri, monitor-monitor Lenovo itu kayak gimana sih Pak? Ya. Jadi gini, kalau dulu itu kan monitor yang disebut standar itu kan di 60 Hz ya, atau 75 lah ya. Ya. Dan dulu itu kalau monitor 144 itu udah dianggap premium. Premium ini maksudnya mahal. Nah, saat ini Lenovo masuk ke segmen 144 ini dengan desain yang futuristik, bawahnya gaming monitor, minimalis. Kalau dilihat seri yang dipajang tadi di sana itu kakinya aja tuh legend banget, gaming banget desainnya, keren banget. Dan itu harganya hanya di 3 jutaan. Wow. Dan jadi udah shifting nih. Sekarang jadi 144 Hz itu udah disebut dengan monitor standar dan premiumnya ada di 240 atau di 360 gitu. Oke. Kalau dari point of view Pak Sion sendiri, kalau ngelihat dari customer gitu Pak ya, mungkin khususnya yang di Balikpapan, antusiasmenya terhadap monitor-monitor Lenovo tuh gimana sih Pak? Nah, dengan harga yang 3 jutaan itu dibandingkan dengan kompetitor itu sangat murah sekali. Jadi pilihan utama akan jatuh ke Lenovo karena dengan refresh rate yang lebih tinggi, terus dengan respon time-nya hanya 1 milisecond, itu udah keren banget tuh dengan harga yang 3 jutaan. Kalau di kompetitor mungkin masih jauh di atas itu. Oh, oke. Jadi barang yang diincar sama orang-orang juga nih ya di sana berarti ya Pak Sion ya? Ya. Oke. Tadi kita di awal sempat mention kalau kita punya kuis kan? Betul. Nah, jadi tadi clue-nya adalah atau hint-nya adalah lo perhatikan
obrolan kita ngetek bareng Lenovo hari ini, itu sebetulnya jawabannya sudah dijelaskan lah kurang lebih. Kalau misalkan lo teliti, kita yakin lo tahu jawabannya apa. Hadiahnya itu ada voucher GoPay senilai Rp300.000. Ini masing-masing untuk 2 orang pemenang. Iya. Jadi pertanyaannya, berapa inci layar dari Legion Y25? Ini mah gampang banget. Dari soalnya aja udah clue itu. Jadi sistemnya gini nih Jas, kita bacain pertanyaannya, lalu kita countdown 10 detik, Iya. itu waktunya teman-teman untuk ngejawab. Oke. Jadi kalau nanti lewat dari 10 detik, walaupun jawabannya benar, udah nggak kita anggap benar jawabannya. Oh gitu. Ha-ha. Oke. Oke, kita countdown 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah habis Seru kesempatannya. ya, kameranya miring-miring kayak Iya, MTV. kayak Matrix ya. Kayak MTV. Iya. Jadi tadi pertanyaannya itu harusnya gampang banget. Kalian pasti bisa jawab menurut gua. Nanti di akhir acara akan kita umumkan siapa yang berhasil mendapatkan hadiahnya ya. Siap. Kita balik lagi ke Pak Rudi. Pak, kalau misalkan udah bahas monitor, tadi kan juga Anjas bilang monitor sama desktopnya ini ibaratnya harus kawin gitu. Kalau misalnya nggak ada salah satunya, Betul. ya yang satunya lagi buat apa? Nggak bisa berfungsi juga gitu kan. Betul. Di sini nih udah ada desktop, mungkin teman-teman juga bisa ngelihat ya. Ini di belakangnya Anjas ada di sampingnya monitor, ada desktop. Mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan desktop apa sih ini Pak? Ya, jadi kita ada yang namanya Idea Center Gaming 5. Jadi ini termasuk produk yang affordable, ya. Jadi kalau mau setup battle station di rumah itu bisa. Nah, CPU-nya juga udah i7, itu kita bisa pilih sih antara i7 atau pakai AMD Ryzen 7. Kemudian GPU-nya udah pakai GeForce RTX 2060. Nah, untuk memorinya sendiri dia ada 16 GB, sama storage-nya dia 512 SSD plus 1 TB hard drive. Nah, harusnya sih udah cocok sih dipakai buat setup gaming entry ya. Oh, Battle Station ya. Battle Station di dalam man cave. Wah, itu udah lengkap banget tuh, Pak Rudi. Kalau ngomongin laptop kita udah sering bahas masalah ininya, after sale service-nya, Pak Rudi. Nah, kalau monitor sendiri, after sale service-nya ada nggak sih, Pak? Oh ya, ada Pak. Jadi untuk monitor itu kita full cover dari parts sama service itu full 3 tahun. Nah, untuk ada satu yang unik sih dari Lenovo. Kalau untuk monitor kan biasanya ukurannya gede tuh. Kalau kita bawa ke service center sepertinya rada repot ribet juga, ya. iya. Mesti diangkat ya kan. Nah, kita ada yang namanya layanan pick up and repair. Jadi let's say kalau misalnya monitornya ada masalah, tinggal telepon ke nomor telepon yang ada di kotak, itu nanti akan dijemput unit yang rusaknya. Oke. Ini jangkauan daerahnya gimana Pak? Seluruh Indonesia, Mas. Seluruh Indonesia ya? Wow. Jadi jangan khawatir ya? Oke. Ya. Nah, Pak Sion, kalau dari visi data sendiri, after sale service-nya seperti apa nih Pak Sion? Sama ya, jadi untuk khusus monitor, kalau pemberian tidak hanya divisi data, di Balikpapan di toko mana saja, nanti untuk after sales service-nya bisa langsung dibawa ke tempat kami. Nanti bisa kita bantu. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi soal monitor yang menunjang soal pekerjaan lo juga gitu Nyas ya. Dan apalagi kalau menunjang pekerjaan berarti kan kita jatuhnya kayak investasi. Betul. Karena kalau nggak ada monitor ya nggak bisa kerja gitu kan. Berarti sepenting apa after sale service menurut lo? Penting banget ya, penting banget selama itu memang lingkup yang diambil itu kayak misalnya bukan karena kesalahan pengguna ya, pasti kesalahan pengguna nggak masuk. Ya. Tapi kayak misalnya ada panel yang shifting gitu, yang warnanya shifting. Tapi gue yakin sih Lenovo nggak mungkin gitu. Itu biasanya panel shifting tuh yang benar-benar case serious gitu kan. Oke. Ini mungkin kalau kesalahan-kesalahan apa namanya, hal-hal yang karena manufacture itu memang wajib banget untuk kita balikin ke store atau ke brand gitu. Ya kurang lebih seperti itulah, karena ketika misalnya warna bermasalah atau layar udah nggak mau respons gitu ya, itu jadi bottleneck banget di kita kerjanya. Jadi misal kita punya PC
PC ini nggak akan bisa jalan kan Iya, tanpa layar gitu. betul. So yang penting ya pas kita beli dijamin gitu pembeliannya. Oke. Dan tadi kan Pak Rudi juga bilang di Lenovo ada yang namanya pick up and repair. Yes. Sebagai orang yang bekerja dari rumah sebelum adanya WFH, Iya, itu pasti penting banget ya. penting banget. Jadi nggak perlu keluar rumah juga gitu. Iya, betul. Ini akan berfungsi banget ketika nanti udah keluar layar yang kayak yang apa kreator tadi ya Pak ya. Yang untuk kreator Ya, itu yang yang 27 inch. ya itu kan panelnya pasti panel yang high end gitu. Yes, betul. Kalau kita bawa ntar malah makin repot Malah lagi. kenapa-napa Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Rudi nih Pak, kita yakin pasti teman-teman di sini juga yang lagi nonton ngetek bareng Lenovo udah mulai kepikiran langsung pengen beli sekarang nih kayaknya monitornya. Udah saatnya upgrade monitor yang di rumah nih kayaknya gitu. Dari Lenovo ada promo nggak sih Pak? Oh, dari Lenovo sebenarnya untuk harga ini masih harga perkenalan. Jadi kalau mau beli sekarang karena kedepannya harganya bakal naik. Oh gitu, jadi mumpung nih Pak ya. Ya, Oke. Jadi sekarang saat yang tepat untuk membeli monitor, upgrade monitor di rumah supaya kerjanya pun juga lebih enak. Iya kan? betul. Nah, kalau dari Pak Sion ada promo khusus tambahan mungkin untuk para pembeli khususnya yang ada di Balikpapan nih Pak. Ya, divisi data banyak sekali promo ya untuk Lenovo. Untuk monitor Lenovo kita ada cashback 150.000 untuk semua tipe, all item. Ya. Ini berlaku offline, online juga bisa. Jadi belanja di Shopee atau di toko online kami di mana-mana bisa dapat cashback juga. Ini Kemudian bisa untuk langsung Legion- scan QR code-nya nih Pak ya, di pojok kanan bawah nih. Bisa langsung scan Betul, QR code-nya. silakan. Ya. Nah, terus Pak? Kemudian untuk Legion dan Gaming 3, kita ada cashback sampai 3 juta rupiah dan ada promo GoPay sampai dengan 700.000 rupiah. Ini sama, berlaku online dan offline juga. Kemudian untuk seri Lenovo Yoga Slim, all-in-one PC, IdeaPad, Slim 3, Slim 5, ada promo voucher GoPay sampai dengan 700.000 rupiah. Jadi ini promo sampai 31 Maret akhir bulan ini, berlaku offline dan online. Mantap. Pas nih, tanggal juga masih lumayan muda, jadi buat yang di Balikpapan bisa banget beli monitor Lenovo divisi data. Tapi buat yang lagi cari produk lain dari Lenovo, misalkan Yoga atau IdeaPad, Legion, itu bisa juga ke divisi data. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke quiz lagi. Ini kita juga hadiahnya sama, voucher GoPay senilai Rp300.000 dengan cara yang sama juga. Tadi pada saat pertanyaannya dibacakan, kita mulai countdown. Nah, itu saatnya kalian untuk menjawab. Pada saat nanti countdownnya selesai, itu jawabannya sudah tidak bisa diterima ya. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa refresh rate monitor Lenovo G2720? Nah, sebelum kita hitung, kita ngeteh dulu lah. Iya, cheers dulu dong. Pak Rudi, sampai lupa ditawarin nih Pasion juga, ngeteh dulu Pak Rudi. Oh, cheers. Nah, oke. Tulis Instagram juga di jawaban, jangan lupa ya. Jadi untuk nanti proses verifikasi, untuk nulis Instagram juga dicantumkan nantinya. Jadi kita harus proses verifikasinya itu juga mencantumkan nama Instagram. Oke, kita lanjut ke quiz. Oke, pertanyaannya adalah berapa refresh rate monitor Lenovo G2720? Kita countdown 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti buat yang beruntung akan kita umumkan di akhir acara. Baik lagi Kak Anjas. Yes. Kalau menurut lo step-step atau mungkin yang harus kita perhatikan gitu ya, kalau misalkan sebelum atau selama ngedit tuh apa-apa aja sih Jas? Oke. Jadi sebenarnya kalau ngedit urutannya sebenarnya kan harusnya offline editing, online editing. Ya. Nah, tapi buat beberapa orang, khususnya ini nggak works di kerjaan profesional yang kayak freelance filmmaker gitu nggak. Tapi untuk content creator itu bisa color grading di awal dulu. Biar pas kita cutting tuh videonya udah colored, udah moodnya enak gitu. Oke. Apalagi kalau gue yang misalnya harus AI muka dulu kan. Biasa emang dari awal gue udah beresin semuanya dulu.
Nah itu Oke. biasanya kita sebut sebagai offline editing, tapi ada pre-editing juga, mempersiapkan footage-footage. Oke. Oke, setelah kita nyiapin footage, nah di beberapa hari setelah ini gue tuh akan ngasih tutorial gimana caranya editing yang efektif gitu. Nah Oke. itu ada beberapa step yang bisa kita lompatin, ada yang bisa kita manfaatin supaya kita lebih efektif. Kayak jangan ngedit tuh jangan yang saklek beban banget gitu. Tapi kalau memang bisa kita terobos prosesnya supaya kita lebih nyaman, Ya. ya itu harus dilakuin gitu. Apalagi Oke. sekarang teknologi udah canggih kan, udah ada Adobe Dynamic Link yang bisa lompat sana lompat sini, jadi gampang gitu. Nah, Oke. kedua kalau dari alat-alat sendiri yang harus kita siapkan adalah misal si komputer kita itu punya fitur enhancement ya, Ya. itu dimanfaatkan gitu. Itu akan ngebantu banget editing kita. Kayak misalnya tadi PC di belakang ini kan ada yang pakai ini Intel Core i7 ya. Itu ada Intel QuickSync-nya. Nah, itu harus dimanfaatkan gitu. Salah satunya misalnya menggunakan footage H264 gitu yang dari Sony gitu-gitu. Jadi kalau bisa biar itu ngebantu si komputernya. Nah, layar bisa dikalibrasi misalnya pakai Spider X itu. Nah, sewa aja 125.000 untuk 6 bulan, murah kan berarti kan? Nggak usah beli ya? Nggak usah beli, ngapain beli. Nah, terus baru setelah itu kalau udah offline editing, baru online editing. Oke. Pokoknya video itu jangan dibiarin, kalau gue biasanya nyebutin munggur, movement nganggur. Movement nganggur. Munggur. Kalau misal kita lagi nunjukin gambar gitu ya. Yeah. Misal gue lagi nunjukin, ini adalah Pulau Bali, ceklek. Nah, harus ada sound effect untuk ngebawa si foto itu. Supaya Misal, berasa gitu ya, supaya ada nyawanya. Betul, kayak suara ketikan keyboard ceklek gitu. Jadi video itu biar nggak ada nyawanya, tapi nggak perlu juga pakai yang tong, tahu kan? Iya. Itu nggak perlu gitu. Nah, udah habis itu finalizing terakhir. Oke. Jadi pastikan videonya bagus, di mata kita enak nggak? Kalau di mata kita nggak enak, ya apalagi yang nonton. Betul. Begitu. Oke. Buat yang pemula misalkan kayak gua nih, Jas. Hal pertama yang harus gue pelajari untuk editing gitu ya, menurut lo apa? Workflow sih. Workflow. Gimana caranya Mas Rio dari video yang mentah ini sampai jadi video jadi itu apa aja? Nah, kalau misal lu bingung caranya mempelajari workflow gimana, di channel gua tuh ada Video Academy. Ya. Itu isinya full tutorial Adobe Premiere Pro. Dan itu sebenarnya gue lagi nyeritain workflow. Oke. Gitu. Cuman gue bikin video tutorial sepanjang ya 1 jam itu, yang sampai 5 juta watch time itu. Ya. Betul. Karena sebetulnya penentuan workflow-nya itu yang akan juga menentukan hasil akhir dari videonya, karena itu kan ide awalnya gitu ya. Menentukan efektivitas kita ngedit juga. Oh. Karena misalnya kita ngedit bisa 2 jam ya, tapi kalau workflow-nya benar itu bisa 1 jam bahkan 30 menit. Cara cutting itu misal gue bukannya sombong, tapi dulu waktu di kampus gue bisa ngedit misal 6 jam lebih cepat dari orang-orang gitu. 6 jam? 6 jam lebih cepat. Jadi kalau misalnya dihitung paymentnya per jam, gue bisa pakai buat nonton, tidur. Tapi yang penting hasilnya jadi. Gitu. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan tadi balik lagi untuk orang yang pemula seperti gua gitu ya. Tips and triknya coba kita kasih, Anjas kasih 3 aja deh. Tips and trik untuk edit pemula. Oke. Untuk pemula, pahami workflow. 1. Cara ngedit dari awal sampai akhir. Yes. Oke. Kalau yang keduanya, yang ketiga udah gue siapin, yang kedua apa ya? Tengahnya nih. Ya, Tengahnya yang apa nih? kedua, kalian harus ngerti apa yang mau kalian edit. Nah, jadi misalnya udah syuting, itu harus kebayang apa setiap item yang muncul di video itu apa harus kebayang. Oke. Ketiga harus jadi explorer. Jadi nggak boleh kita cuman bikin video yang kayak orang-orang di YouTube aja gitu. Jangan main aman gitu ya? Jangan main aman. Kalau bisa kayak Vox, contoh channel yang kita bangun Hipotesa itu editingnya kita bisa bilang sekelas Vox gitu. Karena kita nggak mau dimain aman, kita pengen yang bagus banget. Channel kita yang Neuron itu bisa kayak kok bisa kayak Kurgezak itu karena kita semua berani nyoba ya gitu. Berani nyoba sih itu ya. Betul. Oke. Sebagai orang yang memang bekerja di dunia editing gitu ya, sebagai seorang editor juga, harapan lo untuk dunia editing akan kayak gimana, Jas?
Harapan gue untuk orang-orang ya makin ini sih, taste-nya makin meningkat gitu. Taste Indonesia ini makin bagus lah gitu. Kayak gue lihat selama ini kan ada sih yang udah bagus gitu, tapi masih banyak juga yang ternyata selera kita kayak gini gitu. Compare tuh ya tayangan-tayangan internasional misal. Oke. Caranya memperkaya taste adalah juga memperbanyak referensi ya. Betul. Tapi juga bisa referensi itu nggak harus apa yang ada di YouTube ya. Misal kita lihat dari budaya kita deh. Lati, tau kan video klip Lati? Itu salah satu budaya lokal yang diramu dengan ya konsep yang bagus, yang akhirnya memunculkan karya yang luar biasa bagus gitu. Meskipun ada item lokalnya tapi keren banget gitu. Gitu. Nah itu hal-hal lain kayak gitu tuh yang harus dikeluarin ke dunia internasional. Harus di-highlight lagi ya. Yes. Oke. Terakhir nih, Jas, mumpung ada Lenovo, menurut lo apa yang diharapkan ya untuk sebuah monitor di kedepannya gitu? Mumpung ada Pak Rudi mungkin bisa diwujudkan dalam waktu dekat gitu. Pak Rudi. jadi dikasih PR nih Pak Rudi ya. Oh boleh. Kita happy sekali sih. Tadi udah sempat disinggung sebenarnya ya. Oke. Pak Rudi, wah saya ngomongnya ke Pak Rudi dan seluruh jajaran tim Lenovo. Ya, Pak, kalau boleh nih Pak ya, request untuk monitor yang memang untuk kreator, yang maksudnya yang Y25 ini kan udah oke gitu Pak. Tapi kalau misalnya bisa yang refresh rate sedang-sedang lah 144 gitu. Tapi colornya mungkin bisa yang sampai Adobe RGB atau DCI P3 kayaknya nggak perlu deh, itu terlalu mahal nanti panelnya. Tapi paling nggak yang Adobe RGB 100%, sRGB dan yang support color gamut lain. Oh, don't worry, itu udah within pipeline sih. Jadi tunggu aja, dalam waktu dekat kita akan bring in. Jadi untuk DCI P3 itu sebenarnya monitornya salah satu yang oke ya, karena dia pakai teknologi terbaru, jadi layarnya itu bisa keluar suara, jadi nggak ada speakernya lagi gitu loh. Oke. Ya. Dalam waktu dekat tuh Pak Rudi ya? Dalam waktu dekat. Ya, saya siap untuk postingin gambarnya Pak. Oh siap. Nanti once barangnya landed, mungkin kita bisa minta bantu di review. Wah, ada lampu hijau dari Pak Rudi tuh, langsung tuh Jas. Nah, kalau Pak Sion ada nggak fitur yang belum ada, tapi berharap banget ke depannya bisa hadir di Lenovo nih Pak Sion? Ya, kurang lebih sih udah disebutin tadi ya dengan yang sebelumnya. Kalau bisa sih monitor QHD dengan harga yang lebih terjangkau, refresh rate di 240, itu pasti inceran orang tuh. Noted Pak. Oke, gimana Pak Rudi? Tanggapannya? It's within pipeline, jadi kedepannya pasti harga panel kita kan akan cenderung menurun ya, pasti akan affordable dan untuk refresh rate pasti akan mungkin kedepannya akan banyak yang 240 Hz sih. Mantap. Customer seneng nih. Yoi dong. Berita baik dari Pak Rudi nih. Oke, ini juga yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman pemenang kuis di mana hadiahnya voucher GoPay senilai Rp300.000. Ini sebenarnya banyak banget yang menjawab 25 inci. Sayang banget. Padahal kalau dengerin baik-baik, jawabannya bedanya dikit banget. Yaitu yang bener adalah 24,5 inci. 0,5. Iya betul. Tapi sudah ada satu pemenangnya yang mendapatkan voucher GoPay senilai Rp300.000. Selamat untuk Mega Santoso. Mantap. Dan tadi kita kan juga udah ada kuis yang kedua. Nah langsung nih sudah ada juga pemenangnya mendapatkan voucher GoPay senilai Rp300.000. Jawabannya 144HZ, yang menang adalah Afdal Yomi. Selamat. Untuk setiap pemenang juga yang tadi sudah gue sebutkan namanya bisa screenshot akun YouTube-nya, lalu DM Instagram account @LenovoLegion_ID untuk bisa redeem hadiahnya. Dan tenang, buat yang belum beruntung nggak usah khawatir, karena Lenovo juga masih akan bagi-bagi hadiah ya. Gimana caranya? Sekarang nih langsung buka Instagram @LenovoLegion_ID, ikutin kuis di situ. Jangan lupa di follow juga. Dan yang buat udah ikutan dari awal, udah dengerin obrolan kita, pasti tahu karena jawabannya seputaran dari yang kita obrolin malam hari ini. Dan Anjas juga punya
Giveaway ya? Giveaway, betul. Heeh. Jadi kebetulan aku sendiri lagi baru buka toko, Mm-mm. toko online gitu, isinya tentang setup, Oke. pokoknya tentang kerja tapi lebih ke furniture-nya gitu. Oke. Jadi furniture kerja namanya Ailas. Dan aku keluarin satu buah set desk gitu untuk teman-teman yang udah komen. Tapi dari pertanyaan yang terbaik gitu. Oke. Sudah ada pemenangnya? Sudah ada. Oke, pemenangnya. Ya, Nah, itu dia pemenangnya. Mari kita baca ya. iya Oke. silakan. Ini pemenangnya adalah Ahmad Khoilullah. Ahmad Khoilullah. Oke. Bang, selain kalibrasi monitor, kiat apa yang bisa dilakukan untuk color grading agar sama ketika lihat semua device? Oh tadi tuh yang misalkan sama dilihat di handphone gitu Nah, ya. Nah, tapi ada jawabannya juga nih anak gitu. Jawabannya adalah kita belajar histogram. Jadi kalau kita belajar scope gitu, scope warna, nanti kan ada yang bentuknya macam-macam, gua nggak hafal semuanya. Ya. Nah, histogram itu ngebantu kita untuk tahu misalnya RGB kita itu posisinya di mana gitu. Nah, kalau gue bikin tutorial DaVinci Resolve selalu pasti di pojok itu ada scope-nya supaya orang yang pakai layar ini bisa tahu posisi warna yang sama itu di mana. Oke. Gitu. Jadi tipsnya adalah jangan lupa untuk nyalain scope atau histogram. Gitu. Oke. Mantap pertanyaannya. Jangan lupa juga untuk selalu nonton kiat-kiatnya di Donet Films ya. Iya betul. Oh iya, kalau misalnya kalian masih bingung, misalnya kayak tadi biar sama semua, Ya. pakai layar tuh yang sRGB. Itu bisa dijamin, gue nggak bisa jamin 100% sama, tapi pasti akan mendekati gitu. Oke. Gitu. Itu dia tipsnya ya. Dan untuk cara redeem hadiahnya gimana, Anjas? Udah langsung nanti saya kirim. Oh, Tinggal nanti nanti DM aja alamatnya di mana. Oke. Barangnya gede pakai kargo soalnya. Oke, nanti akan lebih lanjutnya akan dihubungi sama Anjas Siap, berarti ya. nanti saya hubungi. Siap. Nggak kerasa banget kita ngetek bareng Lenovo udah di akhir acara. Thank you banget Anjas, sekali lagi kita udah boleh mampir-mampir ke channelnya. Sama-sama. Semoga sukses terus, perbanyak lagi karyanya. Dan buat teman-teman yang udah nonton, ngetek ini nggak bakal cuma ada di channelnya Anjas aja. Nanti akan ada yang berikut-berikutnya, makanya pantau Instagram kita di @lenovoid untuk sesi ngetek berikutnya. Langsung follow juga @lenovolegendid. Terima kasih banyak juga untuk Pak Sion dan juga Pak Rudi. Sehat selalu ya, Pak Sion, Pak Rudi. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Dan pada hakikatnya juga saya balikan lagi ke yang punya channel, jadi silahkan Anjas. Ya, oke teman-teman, thank you banget buat yang udah join di live streaming kali ini. Thank you banget buat yang udah komen, yang udah aktif nanya gitu ya. Mungkin kita nggak bisa jawabin satu-satu semuanya. Yang pasti ya mudah-mudahan semua yang kita omongin tadi bisa jadi info. Nggak cuma sarana promosi tapi bisa buat sarana belajar juga buat teman-teman. Oke, kira-kira itu aja, kita closing bareng yuk. Yuk. Oke, jadi gini, closing aku itu Oke. thank you for watching and always out of the box. Oke. Jadi begitu itu musik nanti bunyi. Oh, oke. Siap ya? Oke, Satu. aku ngomong dulu ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching and always out of the box.